Selamat datang di PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau yang biasa disingkat dengan PPLI. Kami merupakan perusahaan Indonesia yang menyediakan pengumpulan, daur ulang, perawatan, dan layanan pembuangan limbah berbahaya serta limbah non-B3. Perusahaan kami didirikan pada tahun 1994 yang berlokasi di Jalan Raya Narogong, Desa Nambo, Cileungsi, Bogor. Pada saat didirikan, kami merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang sudah mendapatkan izin untuk pengelolaan limbah. Pada tahun 2002, perusahaan kami dikelola oleh MIA Group, lalu pada tahun 2009 hingga sekarang, kami dikelola oleh Dua Ekosistem yang merupakan perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang manajemen lingkungan dan daur ulang. Perusahaan kami sudah mendapatkan akreditasi untuk sistem manajemen ISO 14001, OSAS 18001, ISO atau IEC 17025 baik Komite Akreditasi Nasional, akreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan ISO 9001. Demikian profil singkat dari perusahaan kami. Ini adalah SK P2K3 PT PPLI yang sudah disahkan di Disnaker setempat dan beranggotakan 35 orang dari ketua, wakil, sekretaris, dan anggota. Dan ini adalah contoh laporan meeting P2K3. Dan selanjutnya adalah kegiatan safety patrol dan meeting P2K3. Dan ini contoh laporan triwulan kami ke dinas setempat, dan ini adalah isi daripada laporan tersebut ke Disnaker. Ini contoh daripada isi laporan, apa-apa saja yang kami laporkan ke Disnaker, Kabupaten Kota Bogor. Ini adalah tanda terima, serah terima laporan dari PPLI ke Disnaker Kabupaten Bogor. Dan ini contoh program kerja PT PPLI. Ada inspection-nya, ada resertifikasi, ada measurement dan monitoring. Dan ada juga terkait documentation dan termasuk program meeting. Dan ini adalah sertifikat ahli K3 umum, ahli K3 kebakaran, dan yang lainnya. Dan ini adalah struktur organisasi secara corporate. Ini adalah struktur organisasi untuk departemen QHSE-nya. Oke,
Oke, ini adalah kontrol panel utama kelistrikan PPLI. Kita sebut power station 1. Dan di sini juga sudah dilakukan regular service, ada labelnya ya. Seperti itu, tertera tanggal, terus siapa yang melakukan service. Leg service-nya juga sudah ada. Seperti itu. Ini adalah lockout station. Jika ada perawatan, maka orang yang melakukan perawatan harus mengambil alat loto ini. Seperti itu. Ini sedang ada pemeriksaan dan juga sudah dilakukan risa uji. Rambu-rambunya juga sudah lengkap. Seperti itu. Bisa dilihat ya, salah satu contoh yang ada di PT PPLI dan juga sudah dilakukan riksa uji. Oke, ini adalah sistem kelistrikan PPLI. Ini adalah rumah genset panel 1. Ini adalah fuel tank, isinya solar untuk bahan bakarnya daripada genset. Dan nanti kalau genset beroperasi akan dialirkan ke dalam pipa yang akan dibuang melalui cerobong ini. Di pipa cerobong bisa dilihat ya, seperti itu. Ini adalah tangki timbun, kurang lebih sekitar 5.000 liter. Dan ini adalah containmentnya. Jika terjadi kebocoran akan ditampung di dalam containment ini. Oke, ini adalah tangki timbun, isinya solar. Dan inilah genset panel 1. Jika terjadi blackout atau listrik padam, akan menggunakan genset ini. Oke, bisa dilihat ini adalah panel-panel daripada genset. Ini juga rutin diinspeksi seperti itu. Rambu-rambunya pun sudah lengkap. Jadi nanti kalau gensetnya beroperasi akan dialirkan melalui pipa ini dan dibuang melalui cerobong yang tadi kita lihat di luar. Oke, ini adalah kontrol panel utama kelistrikan PPLI. Kita sebut power station 1. Dan di sini juga sudah dilakukan regular service, ada labelnya ya. Seperti itu, tertera tanggal, terus siapa yang melakukan service. Leg service-nya juga sudah ada. Seperti itu. Ini adalah lockout station. Jika ada perawatan, maka orang yang melakukan perawatan harus mengambil alat loto ini. Seperti itu. Ini sedang ada pemeriksaan dan juga sudah dilakukan risa uji. Rambu-rambunya juga sudah lengkap. Seperti itu. Bisa dilihat ya, salah satu contoh yang ada di PT PPLI dan juga sudah dilakukan riksa uji. Oke, ini adalah sistem kelistrikan PPLI. Ini terkait K3 lingkungan, jadi kami ada melakukan rutin terkait 5S, yaitu setiap hari Jumat per minggunya. Ini ada contoh foto before dan after. Dan jika ada ditemukan lingkungan yang tidak rapi atau membahayakan dalam aspek K3, itu
itu harus segera di action secara cepat seperti itu. Misalnya ditemukan unsafe condition. Saat ini PPLI juga melakukan K3 lingkungan seperti penyemprotan disinfektan karena terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Itu dilakukan di beberapa tempat, dan yang melakukannya orang yang sudah kami guide dan harus menggunakan APD lengkap di beberapa titik, khususnya di area-area yang sering berkumpulnya karyawan. Dan saat ini semua ruangan itu rutin dilakukan penyemprotan per minggu. Itu terkait K3 lingkungan. Oke, ini adalah proses pengangkatan termasuk K3 ergonomi, yaitu pengangkatan manual. Kita lihat rekan-rekan melakukan pengangkatan ban. Ya Pak, silakan Pak. Ini proses bannya ini diangkat. Oke, rencana mau masukkan ke alat untuk proses pemompaan ban ataupun repair. Kita lihat teknik ergonominya seperti apa. Ini rutin dilakukan setiap hari. Jadi kurang lebih berat ban ini adalah 50 kg dan diangkat 2 orang. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini termasuk K3 ergonomi. Jadi pekerja yang berada di dalam kantor juga memang kita atur untuk posisi ergonominya. Jadi cara duduk yang baik dan benar seperti apa, jarak pandangan ke laptop juga seperti apa, itu sudah ada prosedurnya dan sudah diatur. Ini kegiatan rutin, khususnya di rekan-rekan yang bekerja di dalam kantor. Ini terkait dengan K3 kimia akan dijelaskan juga oleh personil dari safety. Silakan. Baik, ini adalah koridor laboratorium kita di PPLI. Jadi ini untuk ruang fingerprint room. Di sini adalah pencocokan sampel yang datang. Jadi setiap sampel datang kita ambil limbah. Untuk ini adalah equipment storage room. Jadi peralatan-peralatan laboratorium yang untuk pengambilan sampling kita letakkan di sini. Dan di area sini kita ada emergency air wash dan tabung apa. Jadi ini digunakan ketika teman-teman di lab terkena percikan atau tumpahan bahan kimia. Jadi mereka langsung menggunakan air wash dan shower di sini. Untuk ini adalah ruang sampel storage. Jadi sampel yang sudah diambil akan kita keep dulu selama beberapa waktu. Setelah sewaktu terlewati, sampel akan didisposal. Ini untuk sertifikasi lab kita sudah akreditasikan 17025 berlaku hingga 23 April 2024. Dan ini untuk ruangan PCLP Creativity Room, dan ini informasi karena corona jadi maksimum ruangan dengan 3 orang. Nah, untuk ini sendiri adalah ruangan chemical storage room. Jadi ini adalah bahan-bahan campuran yang digunakan kita untuk penetralan limbah dari B3 menjadi normal. Dan ini untuk balance room atau ruang timbangan, biasanya dilakukan untuk penimbangan bahan kimia atau yang akan digunakan. Selanjutnya ada ini adalah ruang water quality room. Di sini juga sudah tertera. Ini sedang ada tim lab yang bekerja untuk water quality room. Dan ini adalah ruang instrumen room. Instrumen room di sini sedang kosong, belum digunakan. Dan untuk peta evakuasi kita ada di setiap pintu, dan itu adalah yang merah. Yang merah itu ada emergency exit ketika terjadi keadaan darurat di lab.
Itu aja sih untuk laboratorium dari PPLI kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ini adalah damkarnya PT PPLI. Ukuran airnya 3000 liter dan juga ada foamnya. Dioperasikan oleh tim emergency response PPLI. Parkirnya di gedung Emergency Response Center, dan ini adalah stok peralatan APAR dan peralatan lainnya untuk penanganan tumpahan juga. Ini adalah kantor Emergency Response Commander, seperti itu. Ini adalah kontainer emergency response tanggap darurat jika terjadi kebakaran yang berskala besar. Di dalamnya sudah tersedia peralatan-peralatan tambahan seperti APAR dan alat-alat firefighting lainnya. Dan ini nanti akan diangkut oleh truk. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah tabung tangki untuk mengalirkan air untuk disuplai ke hidran. Jadi di sini ada 3 tangki, satu tangkinya 12.000 liter. Ini adalah instalasi-instalasi untuk pengendalian kebakaran. Di sini menggunakan joki pump. Oke, ini adalah contoh APAR yang ada di rumah genset. Ada rambunya dan juga dilakukan inspeksi rutin sebulan sekali. Ini adalah tipe ABC dry powder 9 kg. Ini adalah foam cannon, di mana nanti foam cannon ini berguna jika terjadi kebakaran di area PT PPLI. Jadi selang hidran akan disambungkan ke dalam foam cannon ini dan nanti bisa menyemburkan air plus foam. Seperti itu. Ini adalah foam pumpnya PPLI, dan yang tabung paling besar itu berisi foam sekitar 3000 untuk mensuplai foam ke area-area yang sudah dipasang sprinkler di jalur hidran. Dan juga diinspeksi rutin sebulan sekali. Ini adalah fire panel alarm, bisa dilihat. Jika terjadi kebakaran, sistem proteksinya sudah disiapkan. Terdapat juga sprinkler seperti itu. Dan lengkap dengan jaringan pipa hidran. Dan rambu juga sudah ada tertera. Awas bahaya kebakaran, seperti itu. Adalah gudang penyimpanan sementara limbah dan sudah dipasang sprinkler juga. Bisa dilihat di atas. Dan ini otomatis tersambung ke fire panel alarm dan sudah terkomputerisasi ke sistem monitoring program fire alarm yang ada di ruangan safety dan di ruang security. Ini adalah contoh hidran. Jadi lengkap
dengan hose dan nozzle-nya. Ini fire alarmnya juga ada. Ini sudah terstate ya, nomor hidran 18. Ukuran nozzle sama hose juga sudah ada, dan cara penggunaannya pun sudah ada seperti itu. Baik, ini adalah sistem monitoring alarm yang ada di PPLI. Jadi ini mencakup dari semua alarm yang ada di daerah, mulai dari area paling jauh evaporator sampai di main office. Jadi semua area PPLI sudah terintegrasi untuk fire alarm system. Jadi jika di salah satu titik tersebut terbaca sumber nyala api, maka di sini akan menginfokan terjadi kebakaran, dan jika di sini menyala kita akan mengecek ke lokasi, dan jika benar kita akan melakukan pemadaman dengan menggunakan tim emergency response seperti itu. Dan di sini juga ada fungsi untuk kita melakukan fire drill atau latihan tanggap darurat. Jadi ini akan membunyikan seluruh sistem alarm yang ada di PPLI, sehingga orang-orang akan melakukan evakuasi ke assembly point atau master point. Oke, terima kasih. Ini adalah contoh laporan drill skenario. Jadi kita melakukan 4 kali drill selama setahun. Jadi kita melakukan contoh, ada satu drill dengan memasukkan beberapa kondisi darurat sesuai SOP. Bisa dilihat ini contoh laporannya, apa plannya, actionnya seperti apa, dan ada juga mungkin temuan yang perlu diperbaiki. Ini contoh 2019, dan ini dokumentasinya apa saja yang dilakukan. Jadi kita memasukkan beberapa topik keadaan darurat dalam satu simulasi atau drill. Sampai dalam tahap evakuasi seluruh karyawan. Oke, ini adalah lisensi daripada tim emergency response PPLI. Contoh, kita lihat salah satu sertifikat emergency response plan yang dimiliki PPLI yang diterbitkan oleh salah satu PJK 3. Jadi semua tim emergency response sudah certified sebagai emergency response team. Dan juga ada petugas peran kebakaran yang disertifikasi oleh kementerian. Dan bisa dilihat juga ada namanya petugas regu penanggulangan kebakaran atau kelas C. Kalau yang tadi kelas D, ini adalah kelas C. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini. Oke, kita buka lagi. Di sini ada sertifikat ahli K3 kebakaran. Ada 1 orang. Terus ada sertifikat koordinator penanggulangan kebakaran kelas B. Jumlah koordinatornya ada 4 dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakarannya ada 1. Dan ada juga emergency response center yang di PPLI, di mana terdapat beberapa prosedur yang ada di PPLI. Contoh emergency response plan-nya yang secara umum digunakan di PT PPLI.
Dan ini adalah flowchart. Jika terjadi keadaan darurat, apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Dan ini dipasang di beberapa titik, baik di main office, training center, lobby, maupun di area operasional. Sebagai guidance, panduan jika terjadi keadaan darurat. Dan ini juga ada panduan penanganan keadaan darurat untuk pengemudi truk jika terjadi keadaan darurat kebakaran dan tumpahan pada saat sedang melakukan perjalanan. Jadi panduan-panduannya sudah disiapkan juga. Ini adalah pengetesan alarm dan detektor yang ada di PPLI. Dan selanjutnya adalah titik lokasi hidran di mana saja. Dan yang ini adalah layout titik apar. Ini adalah proses konstruksi, jadi K3 konstruksi yang dilakukan oleh pihak ketiga, namanya PT Indo Nakano, sedang membangun untuk insenerator. Jadi bisa dilihat ya, ini menggunakan crane dan ada pekerja-pekerja dari pihak ketiga. Oke, ini adalah rambu-rambu sebelum masuk area project yang dilakukan pihak ketiga. Rambu-rambunya juga di dalam. Ada beberapa yang belum sempat tercapture. Ini adalah alat angkut forklift brand Manito punya PPLI, dan juga sudah tersedia apar. Ada rambu aparnya, bisa dilihat. Ini bisa mengangkut beban kurang lebih sampai 10 ton.
bisa mengangkat muatan di bawah 50 ton. Dan ini sedang proses lifting tangki, dibantu oleh rigger yang sedang mengangkat talinya untuk proses moving tangki yang akan dibersihkan. Jadi area ini adalah area untuk pembersihan tangki dan juga pasti memerlukan perputaran open space. Ini adalah forklift yang kita gunakan dan diinspeksi rutin setiap hari. Terdapat kapar juga. Operatornya juga sudah mempunyai SIO yang valid. Ini adalah proses pengisian bahan bakar solar yang dilakukan rutin setiap pagi oleh tim maintenance. Pak, ini dijalankan setiap hari, Pak ya? Ya, dijalankan setiap hari, 2 shift. 2 shift ya? Ya. Berarti shift siang juga ada ya? Ada. Oke, pengecekannya juga dilakukan rutin ya? Ya, Per 2 shift juga? tidak, shift 1 doang. Shift 1 aja ya? Oke. Terlihat ini adalah melakukan pencatatan. Apa aja Pak yang dicatat? Nomor unit dan kilometer Nomor unit dan kilometer ya? dan quantity liter. Oke. Quantity liter. Udah, Rek. Dilakukan setiap hari Pak ya? Oke, boleh lihat catatannya? Apa aja yang masuk? Oh, seperti ini ya. Oke. Makasih Pak ya. Pak, terima kasih banyak. Ini adalah kegiatan inspeksi rutin yang dilakukan oleh tim maintenance sebelum forklift beroperasi. Jadi tim maintenance dan juga nanti operator akan melakukan pengecekan rutin setiap hari, termasuk pengecekan oli, ban, dan yang lain-lain. Ini adalah evaporator, proses untuk penguapan air licin. Jadi disinilah terdapat namanya pesawat uap atau boiler. Nanti kita akan lihat seperti apa boiler yang ada dalam evaporator ini. Oke, kita sekarang sudah di dalam evaporator. Ini adalah proses untuk penguapan air. Ini adalah mesinnya dan ini adalah boilernya. Nanti untuk penjelasan boiler akan diterangkan oleh operator boilernya langsung. Silakan Pak. Ya, ini boiler kita kapasitas 75 kilo untuk pemanasan ke evaporator. Ya, Ya, boiler ini dapat menghasilkan suhu sendiri kurang lebih di atas 100 derajat Celcius. ya, Selama evaporator butuh, dia akan supply. oke. Evaporator jika tidak membutuhkan uap, maka dia dengan sendirinya akan berhenti menyuplai. Oh begitu ya? Ya, Oke, sip. Pak, tadi kapasitasnya berapa? ini 75 kilo 75 kilo ya? dengan Ini bahan bakar gas LPG. bahan bakarnya gas LPG. Gas LPG 6 tabung kali 50 kg. Oke, gas LPG 6 tabung kali 50 kg Ya. untuk menggerakkan boiler ini. Ya, untuk menggerakkan boiler. Itu diisinya berapa kali Pak tabungnya? Ya, per misi kita 6 tabung kurang lebih untuk 2 minggu. Untuk per 2 minggu ya? Oke, perawatannya berapa kali? Kalau ini kita karena dipesankan ke Miura, jadi per bulan mereka datang ke sini. Oh, per bulan datang ya? Ya. Dari Miuranya langsung ya? Dari Miuranya. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, ini termasuk informasi yang ada di panel listrik boiler. Oke, ini adalah boilernya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ada proses penguapan.
mungkin itu sementara untuk boiler. Ini rambu-rambu yang ada di dalam boilernya tersebut. Sudah dilakukan periksa uji ya, ini ada stikernya seperti itu. Ini maksimum pressurnya. Oke, mungkin sekian untuk pesawat uap. Oke, ini adalah bejana tekan PT PPLI, kita sebutnya vacuum truck. Jadi tangki ini juga sudah disertifikasi dan dilakukan periksa uji secara berkala setiap tahun. Bisa dilihat di sini ada pressure gauge-nya, berapa tekanan yang ada di dalam. Dan ini adalah contoh internal inspeksi yang dilakukan PT PPLI. Tertulis di situ leak test. Jadi disebutnya vacuum truck, dan itu adalah selang yang di atas. Selang untuk suction limbah atau transfer limbah ke tangki yang lain. Ini adalah SK P2K3 PT PPLI yang sudah disahkan di Disnaker setempat dan beranggotakan 35 orang dari ketua, wakil, sekretaris, dan anggota. Dan ini adalah contoh laporan meeting P2K3, dan selanjutnya adalah kegiatan safety patrol dan meeting P2K3. Dan ini contoh laporan triwulan kami ke dinas setempat, dan ini adalah isi daripada laporan tersebut ke Disnaker. Ini contoh daripada isi laporan, apa-apa saja yang kami laporkan ke Disnaker Kabupaten Kota Bogor. Ini adalah tanda terima, serah terima laporan dari PPLI ke Disnaker Kabupaten Bogor. Dan ini contoh program kerja PT PPLI. Ada inspection-nya, ada resertifikasi, ada measurement dan monitoring, dan ada juga terkait documentation dan termasuk program meeting. Dan ini adalah sertifikat ahli K3 umum, ahli K3 kebakaran, dan yang lainnya. Dan ini adalah struktur organisasi secara corporate. Ini adalah struktur organisasi untuk departemen QHSE-nya. Ini adalah ruang klinik PT PPLI. Kita langsung ketemu dengan bagian medisnya. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Pak Saiful. Oke Pak, mohon dijelaskan Pak singkat tentang klinik kita. Ini klinik PT PPLI. Ya. Kita ini untuk melakukan pengecekan kesehatan. Oke. Ya. Dari agensi. Ya. Ini alat pengecekannya. Oke. Ya, kita mengadakan berat badan juga ya. Oke. Kita kalau ada keluhan, kita observasi. Ya. Kita balik di sini. Baik. Nah, untuk pengecekan tersebut kita untuk mengetahui tekanan darahnya. Ya. Apakah ada tekanan tinggi atau darah rendah. Oke. Dan untuk suhunya, jika ada rapper yang suhunya tinggi, kita stop untuk jalan. Berarti ruang ini sudah sangat lengkap Pak ya, Ya. peralatan-peralatannya ya. Ada oksigen juga, tentunya ada karyawan yang punya asma Pak ya. Oke. Ya, kita ada set buat tindakan. Buat tindakan juga Ya. sudah ada ya peralatannya. Oke. Tindakan, kalau ada yang dehidrasi juga bisa kita beri cairan di sini. Gitu Pak ya. Tindakannya sudah komplit Pak ya. Dan juga kita ada untuk pengecekan rapid test. Oh sudah ada ya? Ya, rapid test untuk driver atau yang masuk ke kategori project Pak. Oke. Ya, gitu Pak ya. Kita persiapkan semua. Oke.
Berarti sangat nyaman sekali di sini Pak ya. AC-nya juga wah dingin sekali. Oke, sementara itu saja, udah cukup Pak ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Sampai ketemu kembali, tetap jaga kesehatan. Makasih.